Gak bakal gue kejar demi Allah. Gak bakal gue kejar. Berubah. Itu suka nutupin palanya pakai baju. Tuh Bu, copetnya lari ke situ tuh. Tuh ke situ Bu. Wah, beneran gua punya kekuatan api gua. Hah? Selamat datang di Lugas Season 2. Lugas, lucu gak sih? Oke. Penonton yang ada di rumah, sekarang kita sudah masuk ke babak 5 besar. Saya akan kasih tahu 5 besar tersisa siapa aja. Ini dia, ada Alwi Shihab, tepuk tangan Alwi Shihab. Juga ada Irgi Argis, ada Noval Tiadatara, ada Rizky Ambon, dan ada Firza. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan kenalin dulu dewan juri kita pada hari ini. Ini lagi gak enak badan gue nih, suara gue lagi bandeng. Enggak, emang ada ikannya nih. Ada. Kita kenalin dulu, ini juri utama kita yang punya acara ini. Tepuk tangan namanya untuk Wendy Cagur. Apa kabar Wendy Cagur? Sehat? Wendy? Baik, alhamdulillah. Baik. Iya, harusnya Sabar. langsung dong. Gimana sih punya acara ya? Wah, jangan mentang-mentang punya acara lo. Makasih Wen. Iya. Wendy, gimana nih 5 besar ini? Ada penilaian tersendiri kan nanti untuk para kontestan? Ya, yang pasti kan secara durasi bertambah jadi 6 jam masing-masing. 6 menit. Ya, 6 menit. Oke. 6 menit. 6 menit masing-masing 6 orang. jam itu 2 pertandingan bola plus adu penalti ya. Iya. Itu juga semua nendang sampai penonton nendang itu. 6 jam itu. Sabar. Ya, secara durasi kan bertambah. Artinya kan kita sebentar lagi kita akan masuk ke grand finalnya Lugas Season 2. Jadi gue ekspektasi gue masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Ya. Berharap hari ini semua bagus kecuali Firza. Thank you. Selalu itu. Karena kita akan menanamkan kalau Firza kamu akan gagal. Iya, betul. Apa yang kamu pikirkan bisa terjadi. Betul. Jadi semua mari kita berpikir sama, visi yang sama, ya. Mengharapkan Firza gagal. Ya. Dan gue berharap banget itu terjadi hari ini. Bismillah ya. Mungkin yang nonton di rumah mikir kok Wendy jahat. Enggak jahat. Wendy tuh sebenarnya bisa aja ngeluarin Firza langsung. Tapi kita terbentur dengan kontrak kerja. Ya, kalau kita keluarin kita mesti bayar dia berapa gitu, berapa ratus juta gitu. Emang tuh Firza di setiap kompetisi begitu dia. Minta ada yang ngeluarin, iya gitu. Biar dapat duit emang logikanya gitu dia. Nah, berikut ya, juri tamu kita. Ini adalah seorang podcaster, stand up komedian, mantan presiden stand up Indo periode sebelumnya. Dia punya podcast seminggu, kaosnya laku banget. Punya gak? Minta. Tepuk tangan untuk Awe. Mas Awe, apa kabar? Cepat. Mas Awe, cepat. Iya. Sama kayak Wendy. Biar sama. Soalnya gue kayaknya juri di sini mesti begitu deh. Enggak juga. Soalnya yang punya acara, jadi gue kayak ikut deh gitu kan. Enggak juga. Di mana langit dijunjung, Di situ tidak jatuh dari pohon. Tempat baru. Iya. Ya Mas kan? Awe, bagaimana kabar? Sehat Mas Awe? Baik, sehat Pak Jis. Alhamdulillah. Mas Awe ini kita tergabung juga dalam Trio Libel, saya Trio Bukan. Bukan. Kita kan ngomongin stand up, Oh, bukan. iya, saudara. Tergabung dalam stand up Indo Bekasi ya. Bekasi dong. Wah, Bekasi itu itu komunitas yang sangat luar biasa sekali. Keren Kita banget. baru ngadain acara kemarin 2.000 penonton. Wos. Yang Keren. datang ada 2.000 penonton. Hah? Itu 1.900-nya orang, 100-nya sapi. Oh, sapi yang gak laku di kurban ya? Iya, Sapi kita reject, ajak nonton. Kita iya. ajak nonton.
lagi podcast punya podcast juga Mas Awe. Alhamdulillah punya. Nah, Koper podcast- juga saya punya koper. Kok nggak usah koper. PS, saya punya PS. Ah, nggak usah. Nintendo Switch. Nggak usah ngomongin properti, nggak usah. Ya. Podcastnya namanya Seminggu. Ada seminggu, alhamdullah. Itu katanya tayang setiap Senin. Senin. Iya benar. Seminggu sekali ya. Ya seminggu sekali. Ini Mas Awe Ajis. ini kalau bikin kaos ya, itu laku mulu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Mas Rahasianya apa? Ajis. Aduh, kalau dikasih tau nggak rahasia dong. Oh iya, benar. Nggak, rasanya itu emang biar ya kita harus tahu selera dari konsumen kita Ya. gitu. Ada kita tambahkan sedikit mecin di kaos sehingga gurih. Jadi pasar gurih nih kaos gitu. Karena biasanya kan kaos enak ya kan, halus apa adem nih gurih. Ya itu. Kaos podcast Seminggu ada gurih-gurihnya. Nah, itu. Udah siap buat nilai 5 peserta ini Mas Awe? Siap dong. Jis, sorry Jis. Ya. Gua agak keganggu nih. Ini siapa yang kecil-kecil nih di belakang? Mana? Siapa? Ngapain? Ibnu ya? Ngapain lu? Ngapain? Nonton, kalau nonton Kara TV matanya. Nah. Tuh Kara TV. Ibnu ini peserta sebelumnya Mas Awe. Oh iya, kok masih di sini? Karena memang udah nyari kue. nyari kue. Oh iya. Tapi ini saya juga emang agak semangat nih. Saya baru kali ini nonton stand up jam 10 pagi. Beneran sumpah. Ya saya bertahun-tahun di stand up, saya biasa stand up tuh sore, malam begitu nonton stand up. Ini sebelum 10 pagi udah nonton. Betul. ini harus gua buka ya. Gue Ya. sih sebenarnya pengennya malam. Coba kan gue pengen Ajis tuh sebagai hostnya di Lugas gitu. Dari season 1 udah ngebantu juga. Jadi ini request dari Ajis sebenarnya. Oh, we. kalau malam nggak bisa. Malam dia nggak bisa Oh, gitu. iya, Karena kan iya. dia harus jagain Sada. Lu per bulan berapa jagain Sada? Bukan. Babysitter. Ada susternya ada. Oh, ada suster sekarang. Cuma kadang saya infal. Ada. Enggak, kalau malam Mas Wendy ini lagi sibuk. Enggak. Itu terjadi sesudah Lugas. Lu jangan membolak-balikan fakta. Boh ya kan lagi suka ini kan. Ini Apa tuh? aku approve. Ah, Biar gak bocor. Ada di genteng atas. dong. Iya. Wendy. Tapi Mas aja ini kok bangkunya 3 tapi kita cuma 2 Pak Wendy. Nah, jadi juri satu lagi tuh Diki berhalangan hadir. Oh. Lagi mens. Enggak. Dia tiba-tiba sakit, lagi drop dia lah. Kok Tapi tiba-tiba sakit? Dia kan sakit udah lama. oh bukan. Bukan. Oh. Itu juga bukan sakit, bukan. Emang bawaan kalau Iya. itu. Dia lagi sakit, jadi kita hari ini 2 orang aja Pak ya. Cukup juri. Terserah lu. Apa nambah aja ya? Kurang dong. Ntar Iya. kalau misalkan gua milih sini, Pak Wendy milih sini, ntar jadi Iya. deadlock. Oh iya, Ibnu milih siapa Ibnu? Malah aman dong kalau lu milih si ini, gue milih si ini berarti aman. Enggak, itu apa Kalau lu dulu? milih si ini, gue milih si itu baru bingung. Benar si itu ya. Iya. Ibnu mau gak Ibnu jadi juri? Jangan. Jangan ya, jangan. Ya kasih kue aja suruh pulang. Ibnu lu mau bolo apa marble? Nih ambil aja ntar ya. Ada bolo, ada marble di situ. Ada kismis, tapi hati-hati kalau kismis serem. Apa tuh? Kisah-kisah misteri. Kismis ya. Oke, kita akan cari satu juri lagi dengan cara apa ya? Baru nyari juri ini. Oh, oke gini aja. Kita kan kemarin ada Lugas season pilot. Sebelumnya ya season 1 ya season 1 yang kayak pilot. Nah, kita ambil dari sana aja gimana? Ya boleh. Kita ambil juaranya mana ya? Adek mana Adek? Adek? Ada yang nggak ada lagi ngurus perceraian. Aduh. Lu di info lagi sama Wendy. Padahal dia tuh nggak ada surat nikah katanya. Dia nikah berdasarkan capturean WhatsApp. Kita nikah ya, iya nih ya, ini, udah gitu. Oke, kita akan cari juri berikutnya. Ini bintang tamu kita adalah juara 2 season 1 Lugas. Ini dia Andi Slau. Wah, ngeri bawa properti. Keren. Naik Wih, itu nggak naik, Naikin dong. bahaya. Pak Ajis, Ya, mohon maaf nih ya. iya. Saya kan baru nih diajak nih ya. Betul. Saya udah seneng loh, saya disandingkan sama Pak Wendy nih kayak terhormat sekali saya nih menjuri bersama Pak Wendy nih. Betul. Tapi kenapa ada toko kartun di sini?
Saya ngejuri sama toko kartun ini gimana ini? Iya nih, gua sama Awe seneng. Maksudnya level kita sama lah gitu. Ya. Cabut apa ya, We? Sabar. Kalau gini, kalau memang dari dua dewan juri tidak berkenan, ada juri satu lagi. Ya. Kita tetap taruh di sana, cuma untuk bagian dipukulin, nggak apa-apa. Lagi lu ngapain tadi bawa papan gak dinaikin? Itu Hidupin. masih. Suaranya doang suaranya dibedain, nyalain, suaranya dibedain. Tetap mau cuci nggak ngaruh. Cek. Nah, Ya. Lu matiin. Iya. Apa? Passwordnya? buat cuci. Bingung Pak, saya mau ngapain di sini? Password? Belum bos. Masa belum? Udah jam berapa nih? Masa belum? Ayo dong, masa belum? Udah siang loh, udah siang, keburu makan siang nanti. Iya, nggak kepegang nanti kalau udah makan siang. Andis akan jadi juri tamu untuk episode kali ini. Siap Andis? Siap. Siap. Kira-kira ya Andis ya, bocorannya nih, apa yang akan Andis nilai untuk episode kali ini? Kayaknya saya nilai bagus semua deh Pak. Soalnya saya jelek kemarin. Enggak lah, enggak jelek. Bagus lah. Bagus. Apa? Andis apa nih yang akan dinilai nanti kira-kira? Ya, dari penampilan aja boleh. Atau dari fashion aja. Bentar, ini kok suaranya kayak speaker luar masjid? Pak. Ini kayaknya sambil makan bakwan deh Pak. Ngomongnya agak ini Iya, ya. iya. Gitu kayak sambil makan bakwan. Iya bener. Makanya. Begini dong, begini. Jangan nyampe begini. Mic-nya. Saya Jangan udah nyampe. apa-apa Pak, saya gemeter di belakang saya ngapain. Tapi keringet dingin di WC begini aja. Sambil makanin kan. Iya. Ya. Oke, itu tepuk tangan dulu buat Andis yang akan jadi juri. Penonton ada di rumah, kita akan melihat nanti 5 orang yang akan tampil di Lugas season kedua ini. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nggak ada. Episode kali ini, babak 5 besar ini, para peserta akan tampil selama 6 menit dengan tema supermarket. Kita, Superhero. ya kan hero supermarket. Oh iya. Maaf. Peserta akan tampil dengan tema superhero. Seperti apa penampilan mereka? Langsung aja kita saksikan peserta pertama di Lugas season kedua babak 5 besar. Tepuk tangan untuk Firza Logika. Temanya superhero teman-teman. Terus superhero itu kan adalah orang yang mempunyai kekuatan super ya kan. Gue kalau ditanya pengen punya kekuatan apa, gue pengen banget omongan gue dipercaya orang. Udah itu aja, sumpah dah. Gara-gara Lugas hidup gue udah nggak bisa Lugas lagi bang. Lu bayangin aja, minggu kemarin kan gue ngobrol nih sama teman-teman fake host. Gue bilang umur gue sama istri gue beda cuma 10 hari. Ini respon Bang Bonang nih. Hehehe, punchline tuh. Kata dia begitu bang. Cupang goceng gue kasih tahu nih. Kalau seandainya gue bilang umur gue sama bini gue beda 3 maghrib, itu baru punchline tuh. Umur gue sama bini gue beda 4 lagu, itu baru punchline. Gue bilang umur gue sama bini gue beda 4 jengkal, nah itu baru setup tuh. Sekarang jadi punchline nih. Terus teman-teman yang lain, peserta yang lain bilang, ih tema superhero mah makanan pirja banget nih, tinggal berhayal. Gue masih kesusahan lu tema ini. Gue terpaksa harus buka album foto lama gue. Beneran ini, gue buka-buka saat. Ternyata dulu pas gue baru lahir, gue punya kekuatan api teman-teman. Lah beneran ini bukan punchline bang. Wah beneran gue punya kekuatan api gue. Masih nggak mau percaya lu. Gila lu. Ini gue bakar di studio bisa nih. Stop di 5 besar aja kita mau. Lu gas tinggal gasnya doang nih. Masih Pak Wendy pengen ngeluarin saya.
Memang kita cerita beneran aja ini. Gue ngeliat album, ternyata di umur 5 tahun gue juga pernah jadi superhero, namanya Cupang Man. Bener lah. Jadi tadinya gue tuh gak punya kekuatan nih, tiba-tiba gue lewat nih, jalan gue. Tiba-tiba Cupang lagi ngadu ya kan, akuariumnya gue goyang-goyang, tak. Cupangnya jadi ngincar gue bang, lari gue manjat ke atas pohon, Cupangnya ngikut manjat ke atas ya. Bener gue bakar nih. Nggak percaya gue bakar deh. Gue lompat dari awan ke awan. Akhirnya tetap ketangkep gue di Pulau Gadung, digigit gue. Lari kan lompat dari awan ke awan, digigit gue. 3 bulan gue pingsan bang. Sumpah ini gue melek-melek. Nggak tahu kenapa setiap gue ngeliat ke kaca bawaannya pengen berantem sendiri. Gue kayak gitu. Untung sama gue dipisahin koran yang kan gitu, jadi baca loker gue masuk BUMN gue bener. Beneran. Gue pernah juga jadi rambutan man. Iya, tapi nggak enak jadi superhero rambutan man. Dikerubutin semut mulu ya kan, nepak-nepak kayak kerjaan gue. Cuman kegawatan gue cuman bertahan 3 bulan. Abis itu musim duku, ganti musim. Cuma 3 bulan doang. Tapi kayaknya kekuatan super gue itu diturunin dari bapak gue. Bapak gue matanya bisa keluar laser bang, gitu. Cuman sama dia nggak dipakai buat ngebantu orang, dipakai buat gangguin kiper dong gitu. Marcus Harrison bapak gue tuh yang gangguin gitu. Cuman akhirnya dia kena karma, dapat job pesta pora, ngiringin lagu jadi lampu tembak kayak kan gitu deh. Pulang-pulang ngeluh ya kan, dia bilang abis ngiringin Jamrut nih lagunya cepet potre gitu. Kecepatan. Dan kayaknya juga, gue kan orang Palembang ya. Kayaknya juga kekuatan bapak gue nih didapat dari garis lurus superhero lokal Palembang. Ada namanya si Pahit Lidah kalau tahu. Jadi si Pahit Lidah ini kekuatannya adalah apa yang dia omongin jadi kenyataan. Pernah ada momennya dia lagi naik kuda, dia ngomong, kampung sepi banget kayak batu, satu kampung jadi batu bang. Lu bayangin, jadi batu dalam keadaan belum siap, udah pasti bentuknya aneh-aneh kan? Ya, ada yang lagi ngiris bawang ya kan? Ada yang lagi legalisir ya kan? Ada yang lagi main tong setan ya kan, lagi miring gini. Bahkan ada patung bapak-bapak lagi gini Sumpah ini gue ngomong, orang gue lihat lagi kena skakmat ya kan, main catur. Pusing kan tuh. Kalau seandainya aja kutukannya itu diberitahu, gue yakin semua pada prepare biar gayanya bagus. Yang tadi legalisir ijazah dipegang gini ya kan. Yang main motor tong setan standar 2 ya kan, baru gaya. Yang main catur tetap gini. Cuman bajunya baju Michael Jackson ya kan. Ya karena kekuatan gue udah terungkap di sini ya. Pak Wendy tahu lah harus ngeluarin siapa. Nopal Pak Wendy ya, tolong ya. Ya. Tahu kan Nopal ya? Terima kasih saya Firja. Apa tadi itu? Kekuatan saya Pak. Kekuatan kamu gitu. Apa nama kekuatannya? The Api Man. Kalau mau pakai Indonesia. Inggris. Jangan depannya Inggris, tengahnya Indonesia, belakangnya Inggris. The Api Man. Apa mau namanya? Firja ganteng belum? Bingung. Manusia api. Kekuatan bukan angan-angan, jangan. Manusia api. Wih, gila.
Tidak mempan dibakar api. Weh. Mempan sedikit. Coba gimana tadi? Apa? Masih bisa gak? Bisa masih Pak Haji. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Habis pelurunya Pak Haji. Oh. Pakai remote. Pakai rem. Pakai apa lu? Bluetooth ya? Apaan? Pakai Bluetooth. Kekuatan saya Pak Haji. Pakai Bluetooth ya? Pakai Bluetooth ya? Rahasia Pak Haji. Lagi dong. Apa? Bisa gak? Pelurunya habis. Cuma 2. Cuma 2. Oke. Firja, tadi kan kamu udah total banget tuh ya sampai apa namanya ngeluarin api. Itu nyiapinnya berapa lama? Dari Sabtu kemarin Pak Haji. Udah nyiapin. Udah nyiapin. Wih keren. Gue kira mau keluarin dompet yang isinya api gitu. Katanya bawa juga dompet api. Enggak Pak Haji. Bawanya apa? Enggak ada bawa apa-apa, bawa tenaga dan kesiapan aja. Alah. Nanya apa, jawabnya apa. Biar orang nanya bercanda jawabnya serius. Orang nanya jawabnya bercanda. Gitu terus lu. Lagi dong. Pelurunya habis Pak Haji. Oh iya. Coba lihat. Jatuh kena gua awas. Oh iya. Itu masih ada satu lagi. Gak bisa, kurang nempel. Kurang dalam peluru. Oke, kita akan dengar dulu komentar dari juri tamu baru kita. Silakan Mas Awe, komentar untuk Firza. Tepuk tangan dong buat Firza ya. Tadi lucu banget Firza ya, lucu banget. Cuma saya agak nggak percaya deh sama cerita-cerita kamu. Kayaknya itu bohong ya. Kayaknya bohong deh ya. Kayaknya aneh banget sih cerita begitu. Tapi luar biasa banget. Ini dia menyiapkan properti ya. Menyiapkan properti tadi itu. Saya tadi gue kira nih beneran nih gitu. Emang beneran Bang Awe. Jadi emang bapak lo tuh bisa ngeluarin laser Laser dari mata. Katanya kalau sunat juga ngeliat sendiri aja dia. Sunat laser. Luar biasa. Jadi bapak lo bisa ngeluarin laser, nyokap lo Rinai, katanya Rinai. Kompor. Makanya bisa ngeluarin api. Si api biru. Ya ini ya menarik ya, ada stand up ngayal ya ini ya. Baru tapi orang sih kalau lucu mah lucu aja nggak apa-apa lah ya. Oke banget, cuma rambutnya aja ya bisa nggak belah tengah ya kayak. Kenapa rambutnya? Gaya lain gitu loh. Ini kayak ganggu gitu. Oh, belah pinggir coba. Nah. Sama Cukup, aja. cukup. Sama aja ternyata nggak nolong ya. Ternyata nggak nolong. Belah sono coba. Enggak, lu nya belah sono. Ya. Ya selamat ya Firza Monyet ya. Saya kenalnya Firza Monyet ini. Betul emang namanya Firza Monyet ini benar. Ya kan nama lu itu kan nama panggung lu kan ya. Kita lihat ya, siapa tahu nanti yang lain bisa ngeluarin air, ya kan atau tanah, ya kan bisa aja kan. Jadi belum tentu lu paling sakti di sini. Kita tunggu aja. Yang lain mikir ngeluarin apa ya? Mana baju gulangan pendek gitu. Ngeluarin apa ya katanya. Terima kasih Mas Awe, teman-teman buat Awe. Iya. Terima kasih Bang Awe. Komentar berikutnya dari juri dadakan juga, silakan Mr. Andis. Buat Firza, pokoknya lo mantul. Mantap benar. Mantap betul dong. Mantap betul dong. Mantap betul. Lucu banget, mantap bener. Yang panjang dong, yang panjang gue panjang banget tadi Iya. nih. Iya. Masa Pak segitu bingung doang. saya sumpah mau ngapain di sini. Ya, komentar aja tentang Firza coba. Teknik. Buat tekniknya sih menurut gua dari episode pertama sampai Bentar ya, sekarang. ini bener suara. Ini suara lu. Enggak, ini denger ya. Ini suara lu kayak kita hari Minggu jam 1 denger ngaji pakai speaker luar masjid. Bener, suara kok begitu kenapa? Coba yang bener ngomongnya. Cek tuh. Sama ya, yaudah deh. Terserah lu deh pokoknya. Enggak, emang dia kan lidahnya berbalik. Jadi kayak orang mau ketelan gitu.
Kalau ngomong juga suka kebalik gitu. Oleh gitu. Halo. Nah, gimana kalau komentar lo? Lidah gua kebalik tuh. Ya pokoknya dari episode pertama sampai sisa terlima ini menurut gue Firja bagus. Bingung kan? Ya, ada lagi? Tadi Ya, kaget udah, ya itu pas aja. dia bisa ngeluarin api, kaget gak? Enggak sih, emang dia tukang bohong. Lah kan bener itu, tapi Itu bener. api bener. Satu-satunya kejujuran dan kebenaran cuma api Iya, tadi. api tadi. Itu kan dari tangan, coba saya tantangin dari mulut. Mau keluar apa? Dari Coba. Nih seru nih. Nggak bisa. Ayo. Ayo dong. Ayo lu bisa. Ayo. Langsung terkenal lu beneran dah. Iya. Beneran ketemu presiden langsung lu ada orang Indonesia bisa ngeluarin dari mulutnya. Presiden datang itu langsung. Apa kabar kamu nah? Sakit apa? Tapi salamannya gitu. takut jawab. Ayo mau ngeluarin apa dari mulut? Apa? Mau ngeluarin apa? Ilmu tuh nggak boleh dipamerin Pak Jis. Weh. Nggak gini aja deh kalau nggak. Ini kan kalau lolos. Ya. Minggu depan mau ngeluarin apa? Ya, kalau lolos. Iya nggak Pak Wendy? Biar Iya, kita jadi bener. Api kan? pertimbangan. Itu Biar salah satu Iya. pertimbangan. Ya Allah, temanya apa Pak? Ya nggak tahu ya. Ya kan bisa Mau atraksi apapun aja. temanya kan lu udah tahu lu. Betul. Atraksi apa lagi lu? Karena ini buat jadi pertimbangan dewan juri untuk ngelolosin lu ke 4 besar atau enggak. Iya. Apa? Lu akan ngeluarin apa? Ya Allah apa? Bola pingpong. Tapi dari ya. Ya kayak ayam betelor. Lucu. Ada. Belum tahu Pak Jis, nunggu temanya dulu dah. Oke, temanya keakraban. Keakraban. Ngeluarin apa? Ngeluarin temen. Ngeluarin sahabat. Hah? Nggak tahu Pak Jis, saya belum tahu mau ngeluarin apa. Aneh. Komentar berikutnya Wendy Cagur silakan. Makin hari ini yang gue harapkan emosi dari lu yang meluap-luap, lu masih bertahan dan lu bilang kalau misalkan superhero adalah ya udahlah makanan enteng buat lu gitu. Dan lu menceritakan bokap lu bisa keluar laser dari matanya. Berarti ngeprint sendiri ya bokap? Laser print beda. Oh. Itu laser iya beda ada. Ada kan laser Beda. print kan? Cicit itu beda. Tapi katanya pas udah tua tuh lasernya laser disc katanya kalau gede katanya. Gede. Mau agak sakit tuh kalau sudah Iya. pakai laser disc. Iya. Agak sakit tuh. Terus Nggak kata kelar. bokap lu gampang bersihin mulut sendiri ya? Laserin? Laserin nih, laserin. Tahu gak? Tahu Pak. Bagus. Oh pakai? Pakai. Oh, keren. Lah orang jelek pakai itu juga. Cuman mukanya yang jelek ya, tenggorokannya belum tentu ya. Nggak apa-apa. Ya, kalau gua lihat ya ini 5 besar ya. Mungkin orang-orang mungkin ya ada yang menilai bahwa wah absurd banget nih si Firza nih segala macemnya. Tapi gua melihat lu nulis sih gitu. Lu nulis semua materi-materi yang lu buat tuh lu bener-bener lu pikirkan gitu sehingga lu membuat kita yang tadinya nggak percaya sama kata-kata lu ya makin nggak percaya gitu. Karena lu konsisten dengan itu tapi bener dong. Makin konsisten orang melakukan hal itu di bawah alam sadar kita pelan-pelan yang tadinya tidak percaya karena terus-terusan di-build akhirnya kita akan menjadi percaya gitu. Jadi jangan kaget suatu saat lu ketemu sama orang, "Bang, keluarin api dong." Ya lu jangan kaget. Karena lu yang mulai. Oh gitu. benar. Iya dong. Karena maaf nggak semua orang punya pola pikir yang sama, tingkat pendidikan yang sama gitu. Bisa aja mereka melihat bener-bener lu bisa ngeluarin api dan suatu saat ketemu sama orang, mereka akan request itu. Jadi lu Sakti, siap-siap. Pak. Iya. Karena kan kalau slang ketemu Mas Bim peace dong. Iya. Peace. Iya. Gitu. Kata Firza api dong. Bisa tuh. Harus keluarin lu api. harus udah standby mulai sekarang. Heeh. Mulai sekarang lo harus pakai lengan panjang terus. Iya. Bukan api terus. Ya karena kan harus nyiapin itu tuh. Benar. Tapi pokoknya Firza membuka hari ini 5 besar dengan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Firza. Terima kasih. Thank you Firza. Terima kasih. Thank you Pak Wendy, komentarnya juga Andis juga Awe. Itu baru peserta pertama. Kita akan lihat apa yang dikeluarkan oleh peserta berikut ini. Tepuk tangan untuk penampilan kedua. Ini dia Noval Tiada Tara.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Temanya superhero ya teman-teman. Menurut gue ini adalah tema yang cocok untuk 5 besar. Karena gue di 5 besar nganggapnya ini Power Rangers gitu. Gue Rangers merah, Irgi Rangers biru, Rizky Ambon Rangers Ambon, si Alwi Ranger hijau, Firja Ranger Semeru dia. Ayo bang, 5 menit lagi puncak bang, 5 menit lagi puncak bang gitu. Karena Firza nggak cocok gitu jadi Power Ranger, cocoknya dia jadi Pokemon laut. Lu perhatiin aja Firza dari awal kompetisi sampai kemarin 6 besar pakai baju pantai mulu. Itu jimat apa gimana sih Za? Firza sekarang bisa ngeluarin api, emang dia di sini pakai jimat. Bukan karena nulis dia pakai jimat. Nih, gue kemarin penasaran anjing Firza kenapa ya kompetisi lugas pakai baju pantai mulu. Gue penasaran ke rumah Firza. Ternyata di rumahnya ada ombak. Emang laut rumahnya. Menurut gua Ultraman adalah superhero paling useless yang ada di dunia ini. Karena dia cuma cocok lawan monster-monster besar doang. Dia kalau ngelawan penjahat-penjahat kecil nggak cocok. Misalnya di Tanah Abang ada Copet ya kan. Copet. Ultraman datang ya kan, badannya membesar. Set. Dia cuma bisa bantu ngeliatin doang. Tuh Bu, Copetnya lari ke situ tuh. Tuh ke situ Bu. Tuh ke situ Bu. Cuman bisa jadi cepu doang. Kalau misalnya dipaksa buat ngebantuin, jatuhnya malah nyusahin. Misalnya diambil kan copetnya. Set. Copet ketangkep, cuma kan 5 warteg bahari hancur. Kasihan orang pada kepleset bandeng. Dan Ultraman menurut gua nggak cocok ada di Indonesia. Kalau Ultraman di Jepang kan keren gitu kan, berantem sama monster ngancurin gedung-gedung tinggi ya kan. Kalau di Indonesia nggak cocok, kasihan kalau lagi berantem ngeganggu tukang Indo masang kabel. Bang awas bang lagi masang kabel bang. Kasihan. Dan kalau di Jepang, Ultraman misalnya abis berantem sama monster capek, itu bunyi tit gitu kan, sama lampunya kerlap-kelip. Itu kalau di Indonesia bunyi tit sama lampunya kerlap-kelip bukan karena abis berantem sama monster, tokennya mau habis. Di bawah banyak ojol ngecas. Rata-rata tuh superhero bajunya ketat ya. Kayak misalnya Ultraman, Spiderman, Trio Macan kan. Trio Macan ketat leggingnya. Dia juga superhero buat keluarganya. Superhero bajunya ketat. Dan setelah gue cari tahu di Google, ternyata kenapa mereka bajunya ketat, supaya pergerakannya lincah. Karena nggak kebayang aja gitu kalau misalnya Batman berantem pakai daster Sarwenda. Dia pasti dituduh Batman ini Batmood. Dan superhero itu masing-masing punya ciri khas. Kayak misalnya Hulk, ciri khasnya badannya gede. Ya kan? Superman ciri khasnya pakai sempak di luar. Jangan sampai dibalik tuh. Hulk pakai sempak di luar, Superman pakai sempak gede. Jangan. Gedodoran. Jangan sampai tuh. Dan kenapa superhero punya ciri khas? Karena biar pas dia datang nolongin orang, orangnya tenang gitu. Wah, superhero beneran nih yang datang. Ya kan, jangan sampai pas ada orang minta tolong kan, Tolong. Ada serigala di sini. Tolong. Selamatkan biri saya. Superman datang ya kan, set. Superman datang. Orang lihat, mana Superman kok nggak pakai sempak di luar? Iya, sempaknya masih dipinjam Huluk. Dan superhero itu identitasnya harus selalu dirahasiakan. Makanya menurut gue superhero tuh harus punya tukang jahit pribadi. Karena kalau misalnya superhero tukang jahitnya ngasal, takutnya ketemu tukang jahit yang mulutnya lemes. Misalnya Ivan Gunawan nih. Misalnya Spiderman celananya robek ya kan, datang. Bang, saya mau ngejahit celana dong, celana saya robek. Kemarin nyangkut di baling-baling helikopter Polda gitu kan. Set, Ivan Gunawan ngeliat, oh jadi elu Spiderman yang sesungguhnya. Ivan Gunawan langsung lari ke musola ya kan, nyalain toa. Cetret. Halo warga, Spiderman ternyata Ruben. Ternyata Spiderman itu Ruben Onsu ya kan. Akhirnya rumah Ruben dikepung tuh sama penonton brownies. Ruben Onsu ngintip dari jendela, Igun rumah gue jadi banyak penonton bayaran. Dan superhero punya ciri khas karena buat nandain gitu ya kan. Buat nandain kalau misalnya dia datang ke orang yang ditolongin itu tenang gitu ya kan. Karena apa sih, tepuk tangan dulu kita semua.
Aduh, mukanya ngeganggu nih mukanya. Mukanya kayak Tinky Winky. Superhero di film itu keren karena membasmi kejahatan, ya kan? Cuman di Indonesia doang superhero kerjanya ngamen. Ini mau gue cerita aja ya, gue pernah ke Monas ngelihat ada orang pakai kostum Huluk ketiduran di samping Delman. Kata gue ini kecapean apa gimana, terus ada ibu-ibu jalan sama anaknya. Set anaknya nyeletuk, "Bu, bagus banget ya kudanya warna hijau." Kata ibunya, itu bukan kuda, itu dadar gulung. Superhero juga apa sih maksudnya? Gua Noval, terima kasih. Noval tiada tara. Kenapa nih kayaknya ada ini apa sih? Ada apa? Gak apa-apa bang. Hah? Kayaknya udah dihabisin sama Pirsa. Ketawanya pecah banget Pirsa, gila. Alusnya lu bawa itu tadi, kan dia bawa api tuh. Bawa api. Lu bawa apalah gitu. Lumba-lumba. Iya. Jadi ada api, ada lumba-lumba gitu. Itu idenya dia tadi, idenya dia. Bukan. Giliran gak dapet ide orang loh. Juga loh. Soalnya penonton Lugas galak-galak sekarang. Iya. Ngata-ngatain gua mulu sekarang. Awas lu ya. Love you. Oke, kita akan dengar komentar pertama dari Andes, silakan. Pagi Nopal. Pagi. Pagi bener. Ini guru komput saya juga nih waktu itu. Gimana? Guru komput saya. Oh jadi gimana? Komentar lu kayak orang gelisah dah, kenapa sih? Grogi Pak. Gini, Bugono biasa Iya. Coba. Grogi Pak. Sama. Ayo komentar apa? Tenang aja, tenang. Sayang waktunya ya, kurang 20 detik lagi ya. Waktunya kurang 20 titik katanya. Off Kurang air 20 itu mah. detik. 20 titik. Masih tersisa 20 detik. Masih cukup bagus lah buat Nopal. Oke. Berdua aja kali ya jurinya ya. Iya. Ada lagi Andis? Udah itu aja Pak. Oke, terima kasih Andis atas komentarnya. Nextnya kita akan dengar komentar dari Awe. Silakan We. Iya, Nopal, tepuk tangan dong buat Nopal ya. Kayaknya Nopal ini agak kebingungan sama tema superhero ini. Kayaknya dia agak terbebani dengan itu tuh ya. Jadi tadi kalau salah serius ya, si Virsa tadi tuh dia kan kayak ngayal ya. Tapi koridornya tuh karena dia masih membawa ke diri dia dan personanya udah dapet, jadi orang kayak bisa mentertawakan itu gitu. Nah tadi kalau Noval tadi ada beberapa tuh yang kayaknya kejauhan ngebahasnya gitu. Apa tadi Hulk ganti celana, ya kan, tukeran celana gitu-gitu lah sampai ke Igun. Jadi kayaknya nariknya agak kejauhan sehingga orang udah kayaknya kok bisa larinya ke sana dah gitu. Mungkin harusnya ada satu part yang mengantarkan itu materinya untuk nyampe ke sana tuh biar lebih enak gitu. Dan itu harusnya dari lu sendiri gitu, superhero ke lu gitu. Makanya tadi juga Virsa kan ke dirinya sendiri gitu sih kayaknya ya. Dan kayaknya di ujung kayaknya karena grogi ini ya, ada beberapa yang kayaknya kurang kena lagi mungkin gitu kali ya. Bener nggak? Bener ya? Buat saya. Yes. Yes, benar. Ada yesnya. Yes. Buat udah takut salah, Jis. Takutnya salah nih gitu. Tapi gue beraniin diri aja dulu ya kan. Ini buat penonton juga. Berani aja dulu. Iya. Gak usah ke penonton, ngapain? Gak usah. Ini. Ada lagi? Mas Tapi gak apa-apa ya. Kalau misalkan di sini keluar kan ntar bisa nganggur aja. Kalau itu bukan gak apa-apa dong. Kecuali kalau ntar keluar bisa ikut lagi lomba lain. Nah, iya baru dong. gak apa-apa. Iya, itu motivasi namanya. Oke. Ya, semangat ya Nopal ya. Terima kasih Bang Awe. Thank you Awe. Keren. Nextnya kita akan dengar komentar terakhir dari Wendy Cagur. Wendy Cagur. Silakan. Oke. Tepuk tangan dong buat Ajis. Buat Nopal. Ya oke, sorry. Tepuk tangan dong buat Ajis. Salah. Buat Nopal. Noval, tepuk tangan buat Ajis. Salah. Gak usah. Oke, sorry. Yeah. Kualitas pemain. Dari awal dari episode 1
terlihat semuanya punya kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan gue bilang lu termasuk salah satu yang punya kans untuk melaju terus bahkan masuk mungkin ke babak grand final gitu. Tapi bener kata Neng Diki, kita baru bisa lihat bener-bener orang itu memang punya kualitas kompetisi dan juga kualitas penulis adalah ya di akhir-akhir, karena kita nggak pernah tahu nih, mungkin di episode 1 bagus, episode 2 bagus, episode 3 ternyata amunisinya sudah selesai, amunisinya sudah mulai berkurang. Nah ini terjadi sama lu Val di episode ini. Lu buka dengan sangat berat sekali gitu, ngegasnya tuh kayak berasa berat banget. Di beat sekitar beat ketiga, Mio keempat, Tiger kelima. Itu motor Pak, motor. beatnya Pak. Oh, sorry. Motor Mio J bagus tuh. Iya, iya. baru mulai ngangkat tuh, terus turun lagi, ngangkat lagi, turun lagi, terus ngeblank. Tambah lagi durasi masih kurang 20 detik. Nah gua nggak tahu masa lalu apa dan gua nggak mau tahu gitu kan, karena kan kalau kita ngomongin dunia profesional, penonton nggak mau tahu masalah kita apa. Penonton hanya mau tahu kita lucu. Penonton hanya mau tahu kita sudah mempersiapkan semua plan A dan plan B-nya. Entah kenapa hari ini lu berasa banget bukan seperti novel biasanya gitu. Gua nggak denger sih ya. Maksudnya di antara penonton sini bahkan ada ketawanya yang ketawa apa sih gitu. Itu si Ibnu tuh begitu tadi. Ibnu kata Ibnu mendingan gua aja, kata Ibnu gitu. Iya. Gua udah nyiapin nih superhero 6 menit gitu kata dia. Benar gue dengar tadi gini. Iya kan? Najis gitu. Ya gitu kan. Ada najisnya. Iya kan? Ada Iya. najisnya. Gue malah nggak dengar tuh Najis. najisnya tuh. Iya, kata Ibnu ngomong ke orang sebelahnya, mendingan materi gue yang bel, noneng gitu. Nggak taunya superhero lagi balet di dalam. Iya, Begitu dia ngomongnya begitu. Dia emang udah punya kekuatan juga. Kan dia superhero juga Pak dia. Apa? Dia superhero itu namanya Delivery Man. Oh, Delivery Man. Apa Iya. kekuatan itu? Kekuatannya ngelempar paket. Iya, gitu. Memang tukang paket itu ya. Iya. Sama ini buat yang belum maju ya. Ya maksudnya 3 orang yang tersisa yang belum maju. Energi, percaya nggak percaya, itu ada dan terlihat. Kita harus komparasi ya, karena yang baru tampil lu sama Firza. Firza dia berdiri, energinya sudah terlihat. Energi mainnya ya. Lu, Val, kan ada orang yang persona kalem, ada orang persona orang bingung, ada. Semua persona bisa dibentuk gitu. Tapi energi itu nggak bisa dibohongin. Gue melihat dari awal sebelum lu ngomong, energi lu itu nggak kerasa ke gue. Energi lu kayak, ya udahlah, gue selesain aja nih hari ini. Bukan energi, gue akan ngasih yang terbaik gitu. Dan kebukti, begitu udah lu ngeluarin beat lu, terus tetangga lu ngeluarin Mio, tetangga lu ngeluarin Masih motor ya Pak? Motor lagi Pak. Masih. sorry. Motor lagi. Iya, sorry. Masih motor dia masih nyari. Iya, sorry. Ada yang jual gak? Iya. Ada. Pak silakan. Kelihatan gitu, dan lu semakin tidak pede ketika ternyata materi lu tidak begitu dapat hal punch dan segala macam, sampai ngeblank, sampai minta support teman-teman. Nah, buat peserta yang lain, energi itu harus nyampe dulu ke teman-teman penonton. Ketika energi udah nyampe, lu udah nunjukin energi, I'm ready. Mau sejelek apapun materi gue, I'm ready. Nah, itu yang harus ditunjukin teman-teman peserta gitu. Jangan sampai energinya udah nyampe dulu ke kita, kayaknya kurang nih. Itu akan nyampe ke kita dan kita pun akan memberikan respon yang sama dengan energi yang lu berikan ke kita. Mungkin itu aja yang gue sampaikan. Jangan lupa pilih saya sebagai wali kota. Bukan komentar. Thank you. Thank you Wendy Cago, silakan Oval. Bener tuh, emang energi itu kita harus punya biar ini juga buat yang nonton di rumah juga, mungkin kalau ada yang pengen jadi komika, kita tuh harus ngasih energi yang bagus ke penonton. Tapi kalau energi lagi kurang, jangan khawatir, minum energi sereal, nanti saya akan keluarin produknya kalau ada deal di episode berikutnya ya. Aman. Sekarang kita pancing dulu. Minum makanan yang itu. Iya.
Berikutnya, peserta ketiga ini adalah seorang kuli. Kita akan dengar sudut pandang dari seorang kuli mengenai superhero. Langsung aja tepuk tangan untuk Alwi Shihab. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alwi. Temanya superhero. Ultraman itu manusia yang punya kekuatan super, membela masyarakat. Pertanyaan saya, masyarakat yang mana? Kuli bangunan benci Ultraman. Soalnya tiap berantem ngancurin gedung, bang. Serius. Ultraman tuh dibenci kuli bangunan, tapi dicintai tukang puing. Dicintai. Iya. Monster sama Ultraman kalau berantem itu warga semua lari. Tukang puing juga lari, ngambil gerobak. Bang, gedung ini dong, gedung ini dong. Cinta dia. Mungkin kalian berpikir kenapa kuli benci Ultraman? Harusnya kan senang ada proyek lagi. Nih saya kasih tahu. Kuli bangunan hatinya akan hancur jika karyanya juga hancur. Karena bagi kuli itu portofolio, teman-teman. Portofolio. Kuli bangunan tidak mau sombong kalau gedung itu dia yang bangun, layaknya Spiderman, teman-teman. Menyembunyikan identitasnya, makanya kuli kalau kerja itu suka nutupin palanya pakai baju. Iya. Nutupin identitasnya itu malu sih, malu. Sama kenapa ya? Monster-monster di Ultraman cuma turun di Jepang. Ya karena infrastruktur di Jepang itu recovery-nya cepat. Bencana alam saja itu cuma hitungan bulan Jepang kembali seperti semula. Beda sama Indonesia. Indonesia infrastrukturnya suka mangkrak. Padahal tidak ada monster loh. Iya. Iya. Monsternya di mana? Itu pokoknya kalau mentok larikan ke politik. Aman itu. Di sini ada yang tahu Thor, teman-teman? Avengers. Itu saya minjemin martil tuh. Kalian pasti bertanya, kenapa Thor senjatanya martil? Nih saya kasih tahu faktanya ya. Thor sebelum dia bawa martil, dia bawa gerinda, teman-teman. Gerinda. Cuma repot, tiap berantem harus bawa colokan. Susah. Tapi pasti kalian bertanya-tanya begitu, kenapa dia bawa martil? Mungkin ada momen di mana dia memilih senjatanya. Mungkin sebelum palu dia bawa senjata-senjata di proyek begitu. Misalnya lagi briefing di Avengers, Captain America bawa tameng, keren. Iron Man bawa baju robot, datang Thor. Thor kau bawa apa? Ini bisa tidak bang? Ini bisa tidak bang? Ini bisa tidak? Bisa tidak ini? Kau bisa pakai tidak? Tidak bisa sih. Masih ada bang, bisa tidak ini bang? Ini bisa tidak bang? Ini bisa. Itu kekecilan Thor, kekecilan. Oh kekecilan, oh saya ada bawa besar, bisa tidak yang ini bang? Jadi dia keluar. Ini bisa tidak bang? Ini bisa tidak? Ini bisa tidak? Thor, itu jatuhnya bukan Avenger, Inspektur Gadget. Tayangmu bukan di bioskop, di Antv. Habis ekspedisi merah itu. Sama kenapa ya? Di film-film superhero itu tidak pernah ada superhero-nya yang punya latar belakang kuli bangunan. Tidak pernah kuli bangunan di film-film itu punya peran yang bagus gitu. Saya kasih contoh, Yayan Ruhian. Tahu kan? Yang ilmunya bela diri, mukanya kuli Kediri. Iya. Yang kalau kalian lihat kalian sudah tahu, wah rokoknya Ji Samsu ini. Tapi saya tidak mau ngomongin fisik teman-teman. Tapi Yayan Ruhian itu bintang iklan semen mortar. Jadi di iklan itu dia menyatukan ilmu bela diri dengan ilmu perkulian. Jatuhnya kocak teman-teman. Kocak karena dia menyatukan itu.
dan dia perannya jadi superhero di situ. Ada scene yang menurutku kocak sekali. Dia sementara melester itu sambil berantem. Anjir, bisa tidak itu kuli mana begitu? Dia lagi masang batu nih, set set set, tiba-tiba berantem, tak tak tak. Matanya kena satu di sini, dipakai ngeker, Bang. Dan ada yang scene yang menurutku kocak sekali. Jadi Yayan Ruhian ini dicekek sama keneknya sendiri. Tidak tahu kenapa, mungkin estrajosnya diminum ya. Iya. Dicekek, kepalanya digeser di tembok, set set set. Tapi muka Yayan Ruhian tidak kenapa-kenapa. Karena aciannya halus, teman-teman. Terakhir dari saya, pahlawan bagi kuli bangunan itu estrajos, teman-teman. Karena itu bisa membuat kuli jadi lebih semangat. Kalian tahu kenapa? Karena logonya begini, Bang. Kuli bangunan jadi semangat. Itu tangan kuli itu begini. Kuli bangunan jadi semangat karena logonya begini. Kuli bangunan tidak semangat kalau logonya begini. Salut, terima kasih. Banyak banget, Wi. Lumayan, Bang. Tapi- Tadi singgah dulu, Bang, di depan. Singgah. Oh, nyari ini. Iya. Ke apa? Bawa sendiri atau minjem ke kuli sekitar? Bawa sendiri, Bang. Oh, bawa sendiri. Wi, tapi kalau kuli tuh malu wajar gak sih? Malu, wajar. Wajar kan ya? Wajar. Ya, masa mau jadi kuli jangan malu. Wajar ya, malu ya? Oh, wajar. Iya. Ya kan? Kalau manah tuh baru aneh kan? Kalau kuli Manah manah. aneh. Iya, kalau Manah malu aneh. mah wajar. Ya, gitu aja lah. Pakai jersey apa nih? Bagus banget jersinya. Coba lihat belakangnya. Oh, lo angka 13 apa nih? Bagus banget angkanya. Ini jersey apa nih, Wi? West Ham nih, West Ham. Bukan, Mas, bukan West Ham. Ini udah ada tulisannya Stand Up Indo, masa West Ham. Ada-ada aja presiden sebelumnya nih, ya ada-ada aja. West Ham tiba-tiba udah ada Stand Up Indo. Jersey Stand Up Indo. Senapindo enak dipakainya. Saya tadi bawa itu tidak terasa, Bang, di belakang. Lu dari tadi ngantongin ya? Untung lu gak ada ekotang begini. Saya jadi kuli ya. Wah, itu bahaya tuh. Bahaya tadi tuh. Ini Alwi pakai baju juga ternyata hari ini bertepatan dengan ulang tahun ke-13 tahun dari Stand Up Indo. Hey. Happy birthday. Apa? Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy happy birthday, happy birthday. Makan-makan dong. Kenapa saya? Kan lu presidennya. Kan lu presidennya. Soalnya kalau hari ulang tahun Stand Up Indo traktirnya lu, Jis. Kalau hari kuli baru dia nih. Kapan hari kuli Hari nasional? kuli kapan? Hari Udah kuli? lewat. Udah lewat. Pas Peggy bebas. Hari kuli itu, Bang. Oh, pas itu kayak beneran gini. ada Iya. hari kuli. Itu Beneran ada hari kuli. Itu baru disematkan hari itu juga, Bang. Oh, pas Peggy bebas. Ya. Peggy Melati Sukma kan? Bukan. Bukan. Kita akan dengar dulu komentar. Dis, mau komentar apa enggak lu? Kalau kata gue mah nggak usah, Jis. Nggak usah ya? Kita Oke. udah aja. Komentar pertama, silakan Awe. Tepuk tangan buat Alwi. Luar biasa ya. Ini emang Alwi ini sekarang nih lagi naik daun sekali nih. Digadang-gadang dia akan jadi inilah salah satu yang di stand up tuh yang punya nama nantinya. Gitu. Dan ada kompetisi-kompetisi besar yang juga akan menanti Alwi nih. Ya, Alwi ya. Siap, Bang. Keren deh. Apaan? Gitu doang. Kayak Pak RT lagi ngomong. Lu ngantuk ya? Iya. Pagi banget ya. Ini pagi-pagi PSBB ini mah nih, Pak Wandi. Aduh anjir. Apa namanya? Nah ini Alwi ini contoh yang tadi gue bilang ya. Dia tuh bawa ke Ultraman, sama lagi Ultraman, ya kan ya? Tapi Alwi tetap tidak melepaskan sentuhan dirinya tentang kuli. Jadi Ultraman ke kuli. Akhirnya jadi kayak nggak kerasa terlalu jauh lah gitu. Walaupun ngayal tapi masih kayak di ranahnya Alwi gitu. Dan itu yang salah satu tantangan juga buat peserta. Gimana caranya misalkan gue personanya apa, gue kuli. Gimana caranya supaya mainin kuli tapi ada tema apa, angle-nya angle kuli. Iya kan? Kayak tadi ternyata bisa nemu ada iklan semen gitu. Itu emang udah tahu lama apa baru nyari? Udah lumayan lama, Bang. Udah tahu lama. Lu pengen jadi bintang iklan semen? Pengen, Bang. Semen apa?
Semen mortar bang. Oh. Terbaik semen mortar. Oh, memang paling Terbaik, bagus Bang. itu. Mortar. Bagus. Coba casting. Kan mau main casting. Casting iklan semen. Casting. Telanjang dong, telanjang. Iya, bukan baju. Telanjang. Iklannya iklan semen suruh telanjang tuh apa? Iklan sabun itu ya. Kalau sabun iya. Ya mungkin mau ngeliat, coba cara plaster ngaci. Semen kan di itu tuh. Iya. Gimana? Acting. Yang luka siapa Jis? Kenapa lupa? Kok di Oh, plaster? bukan plaster itu. Oh. Maksudnya tembok. Kita lagi ini Mas, kita lagi casting nyari Casting. bintang iklan buat iklan semen. Coba Mas, silakan. Datang dulu bang. Ya. Dari mana? Dari rumah. Ya. Dilihat dulu. Ah. Satu batang rokok. Oh, nggak langsung. Nyantai dulu. Lalu sampai asar bang. Pulang. Nah, kagak kerja itu. Ini nggak bisa. Ya. Terima kasih Alwi ya. Sukses Alwi ya. Makasih Mantap. bang Awe. Komentar berikutnya Wendy Cagur. Firza, lu pikir lu hebat, Alwi lebih hebat. Lu cuma ngeluarin api, Alwi ngeluarin obeng, ngeluarin sekop, dan ngeluarin gergaji, ada keraknya dikit tuh Jis. Iya. Nah itu kuning tuh kerak tuh Jis tuh. Karena udah agak lama kan lembab. Iya lama Betul. lembab. Betul. Tapi ini gergaji ini sangat filosofi stand up comedy nih. Maksudnya? Kalau kamu baru digaji. Oh, Gergaji. Tapi itu kalau dilihat mandor itu tuh Pak. Gimana bedainnya sih? Beda. Bedanya dari mana? Beda. Bedanya apa? Bedanya dari apa? mana we? Apa sih bedanya? Lebih padat gitu. Kan mandor jarang gerak. Iya. Kalau kuli kan gerak. Jadi agak encer. Jarang gerak kayak sebuah lagu berak ya. Apa gimana? Iya, apa? Lagu gimana? Oh, ini kalau berak jangan gerak. Lagunya Titi DJ ya. Adalah tempat kita yang gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, gua setuju sama Awe. Maksudnya yang namanya komedi ya, kita walaupun ada tema, sebisa mungkin kan kalau lu ngayalnya, ya balik lagi ya ke spesifikasi lu membuat jokes, membuat materi komedi lu. Kalau kita komparasi misalkan kayak Firza, dia kan dunia hayalan banget gitu. Tapi dia tahu persis bagaimana membawa kita ke alam hayal dia. Nah lu juga terlihat prepare dengan materi-materi lu juga santai, tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu ngotot banget. Wah gua harus begini. Lu bawanya dengan santai. Orang menikmati lu dari awal sampai akhir. Semua materi yang lu buat juga terlihat bahwa lu tidak mau keluar banget terlalu jauh. Lu bawain materi dengan tema ini sesuai dengan kehidupan lu. Jadi relate gitu, nyambung. Di lu nya nyambung, di penontonnya juga nyambung. Dan seperti tadi yang gue bilang, energi lu sampai di awal ke kita, ke gua terutama. Jadi gue menikmati lu dari awal sampai akhir. Jadi itu aja sih dari gua. Jadi doa yang terbaik buat Alwi. Tepuk tangan buat Alwi lah. Terima kasih Bang Wendy. Satu. Andis. Tadi udah disampaikan sama Bang Awe sama Pak Wendy. Sampai saya bilang mandor mantap dor. Mandor mantap dar. Terima kasih Andis, silakan Alwi. Terima kasih, maaf, terima kasih. Sudah 3 peserta yang tampil, semakin tersisa sedikit lagi penampil pada episode kali ini, jadi langsung saja kita akan menyaksikan penampilan berikutnya. Tepuk tangan yang meriah untuk Irgi Arges. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gua kerja di PLN bagian lapangan tuh udah 5 tahun lebih. Dan gua kesetrum tuh udah sering banget. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gua nggak kenapa-napa. Sampai gua mikir, apa jangan-jangan gua gundala ya? Film Gundala beberapa tahun yang lalu itu diproduksi lagi sama Joko Anwar. Pemeran utamanya itu Abimana.
Ini kalau Joko Anwar tahu ada stand up komedian persona PLN, kayaknya yang jadi pemeran Gundala aku deh. Ya dilihat-lihat juga tampang gua nggak kalah ganteng lah sama Abimanama ya kan. Cuman kalah putih, kalah tinggi sama kalah telak sih emang gua. Joko Anwar ngelihat gua langsung kayaknya, "Mas siap-siap ya siksa kubur 2 ya." Pemeran utama enggak bagian disiksanya. Tapi teman-teman, gue sering banget kesetrum, gak kenapa-napa sampai gue tuh penasaran gitu. Saking penasaran nih, gue pernah nih, gue coba di kamar, gue masuk ke kamar, kebetulan istri gue waktu itu lagi pergi, lagi beli tongkol. Serius, gue matiin lampu nih, tek, keadaan rumah gelap. Gue ngarah ke arah lampu, mata gue set, tapi lampu tetap mati. Gak lama istri gue masuk nyalain lampu. Tek, sayang, kamu lagi badanin materi ya? Enggak, aku lagi ngeluarin jurus. Ih, udah jelek gila lagi. Aku bisa jelasin sayang. Enggak, aku mau ke pengadilan agama. Cerai gue gara-gara bego, cerai bener. Gua kerja di PLN bagian lapangan, jujur teman-teman, gua ngerasanya beneran kayak superhero. Karena gua harus selalu siap ngebantu orang kapanpun. Sumpah gua pernah kerja jam 2 malam. Itu gua berangkat kerja berasa kayak Batman. Cuma bedanya Batman berangkat pakai mobil mewah, gua berangkat pakai mobil losbak. Yang banyak tembaganya ya. Sumpah nih kadang-kadang gue kalau lagi nggak ada kerjaan tengah malam itu gue nongkrongnya di atas tiang. Batman kan di atas gedung ya kan. Gue di atas tiang sambil ngerokok tuh. Yang konslet mana lagi ya. Gak lama ada bat sinyal muncul. Tweeteng. Baru gue beraksi. Mumpung di YouTube gede ya. Sebenarnya gue Batman teman-teman. Biar orang tahu aja. Gue adalah Batman teman-teman. Gue bocorin. Di YouTube Pak Wendy gue bocorin gue Batman teman-teman. Tapi ini gue gak bohong teman-teman, ini beneran true story kejadian. Gue pernah kerja jam 2 malam. Jadi ada satu komplek perumahan mati lampunya gara-gara ada kabel di atas tiang putus. Itu gue langsung berangkat tuh sama teman-teman gue. Gue berangkat set, pas nyampe gue langsung disambut sama warga komplek. Sumpah di situ gue berasa kayak superhero. Gue pengen banget naik tiang nih, buru-buru langsung gitu. Gue pakai APD ya kan, pakai kacamata, pakai helm. Sarung tangan, kencengin seatbelt semuanya truk berubah. Gak lama ada bapak-bapak datang nyamperin gua. Mas, lakukan yang terbaik ya. Bantu kami semua di sini keluar dari kegelapan. Siapa? Tapi mohon maaf bapak pakai baju dulu, gue bilang. Ini jam 2 malam nanti kena angin duduk. Yang ada lampu nyala bapak mati nanti. Siap mas? Berubah, bukan berubah pakai baju. Berubah. Kocak banget ranger gendut itu ranger gendut. Gue benci tuh benci. Akhirnya gue naik tiang tek. Pas gue di atas tiang itu orang-orang di bawah semuanya nungguin gue sambil harap-harap cemas. Listriknya bakal nyala apa enggak ya bu pak. Pas gue berhasil nyambungin kabel dan listrik di sekitar semuanya, orang-orang di bawah semuanya pada tepuk tangan. Hore nyala bu. Buset di atas gue beneran berasa superhero. Pengen banget gue langsung terbang loncat gitu. Cuman gue mikir cicilan Scoopy 3 bulan lagi gue bilang. Yang ada mati gue nih. Nggak mau gue ego gue turunin tuh ego gue. Akhirnya gue turun biasa aja tuh, set gue turun dari tiang, set orang-orang sekomplek itu nyamperin gue. Dia bilang terima kasih sama gue, mas terima kasih ya udah jadi pahlawan kami. Datang lagi orang mas keren banget beneran superhero deh, udah nyelamatin kami semua. Bapak-bapak yang nggak pakai baju tadi nih datang lagi, tapi udah pakai baju sekarang dia. Mas terima kasih banyak ya mas, alhamdulillah berkat mas saya jadi nggak kena angin duduk. Tuh yang kena Pak RT, emas sih nggak nyuruh Pak RT pakai baju. Kata gue kenapa semua di sini jadi tanggung jawab saya? Ini komplek apaan sih? Oh emang kebetulan ini komplek telanjang pak, tuh lihat tuh.
Iya tuh. Ada yang ini, Mas, kata. Komplek telanjang bener. Gue beneran berasa kayak superhero teman-teman. Jujur aja gue kayak superhero. Ini mah gue bukain aja. Gue berangkat kerja jam 2 malam dan setiap kali ada yang ngejepret gue tuh selalu datang gitu. Nih gue bongkar aja di sini nih. Rumah Pak Wendy belum lama episode keberapa? Episode kedua tuh ngejepret. Pak Wendy nggak manggil superhero. Ya kan, gak manggil petugas PLN. Pak Wendy manggil siapa? Tuh abang-abang di depan yang tatoan yang gak pernah mandi ya kan. Listrik lagi jepret lagi, hidup langsung rumahnya. Sekian nama gue Ergi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas siapa? Mas gak pernah mandi aja. Ya, dia mandi masih. Namanya Mas Yoyo. Oh Mas Yoyo. Mas Yoyo. Mandi. Cuman emang Mas Yoyo kalau mandi itu posisi gayungnya kebalik. Jadi ngambil air gak pernah keisi. Iya, gitu terus tuh. Gitu terus. Argi superhero. Electric Man. Kita dengar komentar pertama dari Wendy Cagur. Silakan. Itu yang dimaksud Yoyo kan? Iya Pak. Iya. Apa? Udah? Enggak, belum. Oh, belum. Baru mau ngomong. Kirain. Yoyo kan yang dimaksud. Udah ya Pak. Tadi udah 2 kali nih. Ya udah. Kalau secara materi yang lu maksud Yoyo kan terakhir. Pak Wendy kalau belum siap awe dulu aja ya komentar. Udah siap belum? Ya kalau gua mah ngelihat Irgi dari awal, sorry to say Gi, dari awal gua berpikir lo justru yang akan keluar di awal karena bisa dibilang lu naik turun tuh. Karena kan emang kerjaan lu di PLN kan. Iya benar Pak. Betul, nggak salah. Masa dia naik doang nggak turun, nggak mungkin dong. Kan istri menunggu di rumah. Terus listrik juga udah pasti udah selesai kalau dia beresin gitu. Cuma lu kelihatan kayak bingung mau gimana, mau bawainnya seperti apa, nggak lugas seperti yang gua harapkan gitu. Lu tidak gua berpikir Irgi akan bawa materi atau tema superhero ini ke arah mana ya, tapi ternyata ya itu tadi lu kembali tidak memaksakan diri lu untuk kayak menghayal, lu masukin tema superhero ke kehidupan lu dan jadinya tetap relate gitu. Gue masih kebayang sih, gue kalau boleh tahu ya, kalau nggak gue minta nomor lu deh, lu kasih tahu gue komplek telanjang daerah mana sih gitu. Ya penasaran aja gitu, Komplek telanjang tuh di Jalan Q nomor 69. Jalan Q ya. Nomor 69. Kalau secara LPM, kalau catatan gue sih hampir dari awal sampai akhir lu benar-benar ngejagain pace lu, tidak ada yang kayaknya drop terus lu susah lagi ngangkatnya. Jadi benar-benar lu flat jagain itu semua. Thank you Irgi, semoga masuk ke babak final. Keren. Terima kasih Wendy Cagur. Seperti biasa juga Irgi ditemenin sama istri, ada Nurul di situ. Nurul kemarin gimana? Abis tayang banyak yang kan mereka udah cerai. Tadi kan itu Irgi bercerita, Irgi tadi bilang karena dia bego. Tadi kan dia bego. Nggak jadi sih. Nggak jadi sih. Gimana Nurul? Sejak gimana Gi? Alhamdulillah Pak bertahan. Yes. Gimana Nurul? Mantap. Gimana Dim? Jangan semua lu tanyain. Oke, komentar berikutnya dari Awe. Silakan Awe. Ya, tepuk tangan buat Irgi. Irgi tadi bilang sering setrum, tapi nggak kenapa-napa. Mungkin Nurul yang ngerasain Nurul ya. Nyetrum baru. Jadi ketawa dia, abang habis pasang lampu ya bang. Abang ketawa habis ngejepret abang kerasa nih bang.
Satu hal yang kalau gue lihat keren dari Irgi adalah apa ya, kayak udah nggak terganggu dengan, menurut gue di awal tadi sosok lah gitu ya, tapi Irgi udah pede aja terus gitu. Tadi energinya tuh kata Pak Wendy juga jangan diturunin, nggak diturunin terus sampai akhirnya sampai di titik akhirnya dapet tuh ada yang memang meledak sekali gitu. Dan itu nggak gampang, itu nggak banyak orang bisa gitu, cuma 2 miliar orang lah. Banyak itu. Yang bisa melakukan itu. Banyak Banyak. gue, itu banyak gue. dong. Banyak. Itu bukan hal yang spesial berarti. Karena udah masal. Karena sering kali kita sebagai stand up comedian itu sebenarnya yang bikin kita gagal itu bukan materinya juga, kadang-kadang kepedean kita gitu. Kita udah ragu duluan gitu. Hal yang mungkin maaf nih kalau bahas yang tadi lagi ya, terjadi sama Noval mungkin gitu, kayak dari awal tuh udah nih kayaknya materi gua aduh gimana ya gitu mungkin gitu. Nah, Irgi tadi kalau deliverynya nggak se-energik itu, nggak dengan energi yang nggak segitu, mungkin hasilnya juga akan beda gitu. Karena tadi menurut gue banyak kayak agak sketsa ya. Sebenarnya tidak kayak tadi cerita ke kampung itu juga bakal ada apa nih? Oh ternyata enggak, cuman telanjang aja gitu. Itu yang telanjang cowoknya doang apa Gak usah, ibu-ibu Mas. juga? Enggak, tadi soalnya bapak-bapak, terus Iya. Pak RT. Maksud gua kalau bapak-bapaknya doang gua nggak tertarik. Iya kan ya. Betul, karena kalau misalkan satu komplek ternyata cowok semua kan ini maaf nih, itu jatuhnya komplek. Iya emang dia kompleknya kayaknya pakai G, komplek. Iya emang. Komplek. Tadi ada yang lucu, yang ekotnya tuh lucu tuh, ekot turun tiang ya. Itu Iya. gimana? Emang kalau turun tiang lu merosot gitu. Kalau gak pakai tangga sih kayak panjat pinang Bang We. Jadi pakai sabuk Bawa satu kipas terus. angin, Oh. bawa kipas angin. Enggak, dong. enggak, Katanya kayak panjat pinang. Kalau panjat pinang turun bawa kipas angin. Iya Iya, tapi kagak. nggak ada hadiahnya. Iya itu dilemparin biasanya we ke bawah. Kalau udah nyampe di atas. Dia mah nggak pernah. Berarti dia nggak pernah ngeliat panjat pinang. Orang yang satu tim nih, orang yang paling atas sampai ke atas, Iya. dia langsung copot-copotin hadiahnya. Iya. Makanya teman gue udah nggak berani lagi ikut. Ya udah nggak usah Kenapa? ngomongin panjat pinang. Lah, kenapa emang? Dia timnya menang Jis. Ah. Terus temennya nyampe ke atas. Ah. Terus dia teriak kulkas dilempar kena. Kegedean. Iya, sampai sekarang Kegedean. tuh temen gue masih ketanam setengah badan. Enggak, saya suka nonton, tapi yang di Kalimalang. Kan miring gini. Oh air, iya. Beda. Dia Kalau Irgi yang di mana? Gak usah dong, gak usah detail. Gak usah detail. Ya tapi keren lah Irgi ya. Semoga energinya bisa selalu dipertahankan. Apalagi kalau energi udah gini, terus materinya juga kuat banget. Ah udah nggak ada yang ngalahin pasti. Ya. Thank you, Awe, thank you. Andis, silakan. Ya buat Irgi keren lah. Udah pahit banyak, keren. Ya emang bagian itu aja dia. Keren ye. Ge keren. Terima kasih Andis atas latahnya. Ge keren. Ge keren. Turun. Kayaknya mendingan Pak udah itu aja deh Pak, saya duduk lagi di situ dah. Apa we? Kenapa? Kayaknya mendingan si Ibnu ini nih. Ada najisnya tuh. Gimana menurut najis? Ya peserta ini gimana? Najis. Semuanya najis. Igi, makasih Igi ya. Siap, Pak Jis. Terima kasih, silakan kembali lagi tempatnya, tepuk tangan buat Irgi Argis. Dan sekarang adalah penampil terakhir di babak 5 besar ini. Langsung aja kita sambut penampilannya. Tepuk tangan untuk Rizky Ambon. Enggak, itu mah dari mulut gua tadi, gua nggak bohong. Mau lagi nggak? Air lagi nggak? Nih. Sorry, air lain itu maaf ya. sorry. Nih, gue punya cerita unik. Nih, buat penonton yang di rumah, buat Pak Wendy juga yang sebelah masih pembohong ini. Firza turun, set. Terus Alwi nanya dengan excited, gila lu ngeluarin api pakai alat apa? Ya nih, gue pakai alat ini nih, lihat nih, gue beli. Dicopot alatnya, tat. Nopal turun. Gila lu ngeluarin api pakai apa? Gak pakai apa-apa gua. Anjing banget ya. Masa gua kalau bohong, Nopal harus tahu. Jadi setiap semua orang di sini yang gak tahu cuma Nopal dia pakai alat apa.
Enggak, gue gak pakai apa-apa tuh, gue bisa ngeluarin api emang. Gue bodoh banget. Apaan sih orang ngeluarin api dari kecil tuh, aneh banget. Sayang banget lu Nopal, dia pakai alat tahu sebenarnya, gue kasih tahu aja tuh gue baik. Mau diumpetin sama Pirsa katanya. Ya, superhero. Superhero tuh tentang DC Marvel itu aja. Bahkan superhero Indonesia juga jarang yang laku. Superhero Indonesia yang laku cuman super doang kan, itu juga rokok kan, bukan superhero. Bahkan juga sekalinya naik, gue setuju sama Firza, ada Gundala Putra Petir, dia naik banget terakhir filmnya, tapi sekarang juga udah nggak terlalu naik karena yang naik kan Gundala Putra Joko Anwar. Joko Anwar. Dan menurut gue superhero tuh jarang yang ngasih namanya sendiri, tapi superhero dikasih namanya oleh siapa? Oleh masyarakat. Contoh ada Superman terbang, set, ada masyarakat lihat, anjir nih orang kuat banget, tegap, matang, ngeluarin raser, apa ya? Superman, semuanya teriak Superman. Untung yang ngasih namanya bagus loh. Kalau satu orang aja kayak ada orang kuat ini, bapak-bapak kuat gitu. Jadi jelek deh BBP kan gitu. Superman juga bingung, ada siapa yang ngasih sih gitu. Pasti sebel gitu. Bahkan Spiderman tuh yang ngasih masyarakat. Ada orang bisa lompat-lompat antara gedung ke gedung kayak laba-laba ya, Spiderman. Kalau yang ngasih jelek aja, ada orang lompat-lompat ke gedung, ada orang petakilan gitu. Pasti jelek gitu namanya. Ada orang petakilan lompat-lompat gitu, orang petakilan gitu. Pasti jelek namanya. Bahkan ada superhero perempuan. Ada superhero perempuan namanya Wonder Woman. Kita tahu dia kuat, dia hebat. Tapi kan yang namanya perempuan emosi nggak stabil pasti. Satu orang aja ngejelekin dia, ada orang kecopet gitu, tolong copet. Wonder Woman datang, tenang ada aku Wonder Woman. Iya bagus kamu, Wonder Wadon. Gak bakal gue kejar demi Allah. Gak bakal gue kejar. Demi Allah. Ngasih nama sembarangan kayak orang gak pernah sekolah, tahu nggak? Pasti kalau jadi perempuan juga sebel gitu. Pasti males. Pasti males tahu. Bahkan ada superhero namanya The Flash. Dia cepet banget kayak langsung pindah. Sebel gue kalau punya kekuatan itu tahu. Kayak gue di rumah gitu The Flash kayak ke kulkas Abu Dhabi gitu. Gue mau ke kulkas doang. Abu Dhabi. Jauh banget. Males gue lari-lari begini tuh. Sebel pasti. Males gue lari-lari tuh. Pasti sebel gitu loh. Kasian tahu nggak? Bahkan superhero pasti ada malesnya. Pede gue 100%, bayangin dia nyelamatin beribu-ribu nyawa hampir tiap hari. Gue kalau jadi Superman juga males. Nyelamatin orang tiap hari, bahkan ratusan ribuan. Bahkan ada saatnya dia kayak terus ada ibu-ibu, Superman tolong anak saya kelelep. Supermannya, Superman tolong saya kelelep. Tolong. Dikit-dikit tolong. Capek tau gak nyelamatin orang tuh. Elah. Pasti males tau. Superman tolong. Tapi kan semalas-malasnya kan harus selamatin juga kan. Yang paling unik adalah salah satu superhero, gue gak mungkin gak bahas Jepang karena Jepang salah satu kultur yang gue suka. Ultraman udah dibahas juga oleh beberapa komik bahkan. Ultraman tuh banyak salah persepsi. Ketika Ultraman tinong-tinong artinya tuh dia udah mulai melemah. Ketika dia mulai melemah baru dia jurus. Kenapa gak dari awal ya? Dari dia datang aja gitu kayak syah gitu kan, menang langsung selesai. Pertandingan kan selesai. Iya kan? Langsung syah, gak harus nunggu lemes. Dan Ultraman lawannya harus monster. Kenapa monster? Karena sama-sama gede, dar, kelihatannya enak. Ultraman gak bisa nolong sembarangan orang. Ada bank dirampok oleh 5-7 orang, Ultraman lihat. Gede. Perampoknya juga, Ultraman lawan gue ini. Masa gitu, Ultraman kan gampang ya tinggal syah. Enak banget gitu. Syah. Gitu doang. Gampang. Bahkan Ultraman punya salah satu kebiasaan, teman-teman. Kebiasaan Ultraman adalah ketika dia monsternya udah hancur, dia akan diem dulu kayak tining. Dia terbang, dia pergi ninggalin bumi biar dia nggak ketahuan identitasnya siapa. Kalau kalian nonton lebih detail aja dikit, kalian tahu alasannya. Jadi kayak pas lagi tinong, ada yang teriak dari bawah, Ultraman rumah saya hancur. Syah, gitu. Mau kemana lu sini lu? Syah, jangan. Saya nggak mau tanggung jawab. Pasti males gitu. Salah satu superhero yang unik, Power Ranger. Kenapa menurut gue unik? Karena kompleks. Jadi ketika Megazordnya berubah jadi robot, itu yang ngendalin kepala Ranger merah, sisanya kuning, ini hitam, ini hijau, ini pink.
Susah tahu kendalinya, harus sinkron. Bayangin mereka awal-awal belajar kayak, semuanya kita maju, oke. Lu maju dong kuning. Tonjok dia, oke. Jangan di tonjok. Gue Rizky Ambon, makasih teman-teman. Rizky Ambon, tepuk-tangan Rizky Ambon, Rizky Ambon. Rizky Ambon. Lah, ini jersey apa nih? Wah, jersey ulang tahun stand up Indo yang ke-13. Bukan punya Alwi. Wesam. Beda. Ah, Wesam. Stand up Indo Mas, udah ada stand up Indo. Stand up Indo. Stand up Indo. Wesam terus ya. Fiorentina ini, Fiorentina. Ada ungunya. Rizky Ambon, kita akan dengar dulu komentar dari Awe. Silakan Awe. Ya, tepuk tangan buat Rizky Ambon. Ini dari Bandung nih. Bukan. Ambon, kan orang Ambon. Ambon. Kalau Bandung Rizky Abdi. Iya. Kan jelas-jelas Ambon. Dari Bika nih. Bika Ambon. Udah gue itu. Oh, sorry. Udah gue. Kuning-kuning gitu. Iya, Enak tuh Bika Ambon. Iya, Jis. Enakan Bika Ambon Holland Bakery apa Monami? Molan Bakery. Oke, sip. Gak ada bener, gak ada salah. Sependapat berarti. Loh, itu kan pendapat orang. Oh, iya, Nggak benar, apa-apa. pendapat. Monami Holland terserah. Terserah yang penting dimakan ya, yang penting dimakan. Jangan dibeli doang. Silakan Mas Awe. Ya, tadi bagus banget ya. Tenang, apa ya? Enjoy banget di panggung tuh, enjoy banget. Bahkan menurut gua lo tadi yang di awal tuh cerita soal Virsa, itu kan berarti kan nggak disiapin dari awal gitu, baru kejadian gitu. Tapi lo berani, itu menurut gua apa ya, butuh keberanian yang besar gitu untuk kayak membawakan sesuatu yang ya baru kejadian aja gitu. Tapi lo mungkin sesantai itu juga. Kalau boleh ada di highlight sedikit tadi soal act out. Nah ini juga yang tadi act out soal si Ultraman. Gimana coba Ultraman nembak? Ultraman. Syah. Itu menurut gua itu orang pada ketawa karena menurut gua memang mirip gitu. Ya begitu benar. Jadi ekot itu kadang-kadang ada yang bikin lebay ya, dilebay-lebayin. Tapi kadang-kadang justru kalau kita mirip orang jadi ketawa gitu. Kalau kita bisa memperlihatkan, "Lah iya benar begitu." Itu orang jadi ketawa. Dan tadi gua rasa gitu karena pas diturunin juga gua aja yang jarang-jarang nonton Ultraman. Iya begitu tuh, bener suaranya begitu. Posenya begitu. Gitu. Jadi itu detail lah menurut gua bagus. Ya. Nah, mungkin ini buat semua komik kayak tadi ya. Bisa dilihat bahwa di hari ini tema superhero ada 3 yang ngomongin Ultraman. Sebenarnya jadi kalau menurut gua artinya apa sih? Artinya kadang-kadang kita kalau memikirin sebuah materi misalnya tentang Ultraman gitu, terus kita bikin. Kita ngerasa udah. Tapi ternyata orang lain bisa datang dengan materi Ultraman tapi berbeda gitu. Nah biasanya yang gue pikirin saat itu adalah berarti saat gue bikin materi itu gue kurang luas mikirinnya. Bener gak? Maksud gue kan yang tadi ada di si novel, lu mungkin gak kepikiran tuh lihat maling dari atas gitu. Sama juga mungkin yang lu tadi ngomongin, mungkin yang lain juga gak kepikiran gitu. Jadi artinya apa? Artinya dalam membuat sebuah materi ya memang jangan cepat puas gitu, karena mungkin pasti ada lagi nih, pasti bisa lari kemana lagi nih, pasti bisa nemuin apa lagi gitu. Ini buktinya bahwa ada 3 orang yang ngomongin Ultraman, 3-tiganya beda. Betul. Gitu. Jadi buat komik-komik semua, hiduplah sehat dan juga sayangi orang tua kalian. Terima kasih. Andi Wijaya, Awe. Tapi bener yang Awe bilang tuh, semua sudut pandang tuh harus dikeluarin semua tuh. 3 orang hari ini bahas Ultraman. Tepuk tangan buat Ultraman semua yuk. Emang luar biasa Ultraman ya. Keren Ultraman dimanapun ngobrol. Keren. Love you. Berikutnya komentar dari Wenca. Tepuk tangan buat Rizky Ambon. Lo menutup hari ini dengan menurut gua sangat menghibur dan sangat menyenangkan. Gua suka bagaimana cara lo membawakan materi-materi lo dan semoga tetap bertahan gitu. Lo lugas banget bawainnya. Lo harus pertahankan dan bahkan gua lumayan udah mulai, ya sayangnya memang dari awal lo jarang keluarkan ya. Tapi menurut gua skill
apa ya, skill audio lu, gua nggak tahu apa istilahnya skill lu di beatbox itu. Beatbox. Kemana? Ya kan? Betul gak sih? Bisa kan lu beatbox? Iya itu. Nah, skill lu itu harusnya bisa lebih dimainin lagi di materi-materi Tadi emang yang ada lain. ini. Tadi emang beatbox. Iya enggak, gua taunya itu karena taunya. dia punya skill beatbox, makanya dia bisa menirukan suara-suara kayak tadi kayak gitu-gitu. Impersonate ya, impersonate suara. Secara audio ya, secara Iya. audio. Nah, mungkin gue pengen itu lu lebih tebelin lagi buat materi-materi lu selanjutnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar act out gerakan, tapi ya kayak tadi tuh Ultraman, lu pakai gerakan tapi lu juga audio lu, ngomong lu tuh dibuat semirip mungkin. Dan bener kata Awe, kadang-kadang orang terlalu memaksakan dilebay-lebayin malah apa sih gitu. Tapi kalau lu bikin mirip, justru orang bisa terhibur gitu. Dan justru orang bilang bahwa ih, nggak mirip loh. Mirip loh. Itu harusnya. Mirip loh. Gitu. Karena udah ada rasa excited. Orang udah seneng. Ya. Mirip loh. Bukan tiba-tiba. Ya. Nggak mirip loh. Nggak usah. Ya gitu. Maksud gua act out lu lebih tebelin lagi. Secara impersonate suara lu lebih tebelin lagi. Mungkin itu akan jadi salah satu power lu juga di stand up. Dan materi yang bikin gua ngakak banget sih itu ya, Flash pengen ke kulkas Toto Abu Dhabi sih. Jadi gua kayak kebayang superhero Plastic Man gitu, tiba-tiba dia pergi Toto udah kerja di pabrik kondom, kan gua nggak ngerti juga. Kalau plastik. Kondom. Gue setuju sama Awe. Gua nggak tahu tekniknya apa itu, We. Dia memanfaatkan cerita yang terjadi di balik layar, lu pakai sebagai pembuka. Itu beresiko loh menurut gua. Belum tentu bisa berhasil, tapi karena lu pede, akhirnya menurut gua berhasil. Itu aja sih dari gua. Terima kasih ya teman-teman. Thank you Pak Wendy. Teknik apa namanya itu, We? Tadi yang Wendy tanya tuh teknik apa namanya? Kickflip. Iya bener, emang bener. Itu skateboard. Lu pada nggak tahu stand up sih. Itu namanya kalau habis ngobrol dapat sesuatu kickflip. Emang gua nggak tahu stand up, Ya. tapi gua tahu skateboard. Iya. Bener itu kickflip. Kalau itu kan sama, itu yang di ada awal, apa? yang di akhir namanya tekniknya bunny hop. Emang Ah, itu bunny hop. ada. Itu BMX. Ya, oke. Tapi gue baru tahu lah, lu anak beatbox. Enggak bisa aja tapi. Bisa dia. Oh bisa. Bisa doang. Coba. Suara bebek bisa nggak tuh? Udah beda tahu itu mah udah Itu hewan. beda. Itu mah udah hewan itu. Sylvester, suara Sylvester. Itu impersonate, beda lagi beatbox. Bukan VO ini, beatbox Iya, beda. Kok disuruh Coba. VO? Udah susah itu. Gitu doang. Iya. Tepuk tangan buat Ambon, Rizky Ambon. Thank you. Andis mau komentar gak? Oh lu juga bisa beatbox Andis. Beatbox Nis. Ayo coba. Weh jago. Yang panjang dong, yang lama. Ujung-ujungnya dia nyium tangan sendiri. Itu dia kelima peserta di babak 5 besar ini sudah tampil semua. Kita akan saksikan siapa yang akan cabut duluan dan siapa akan bertahan. Jangan kemana-mana, tetap di Lugas. Lucu nggak sih? Kembali lagi di Lugas. Lucu gak sih? Lucu gak sih? Lucu dah. Lucu gak sih? Lucu dah. Lucu gak sih? Insya Duh masih banyak lagi. Lucu gak sih? Lucu dah. Jadi semua pengen ya. Kita sudah ada di tahap akhir dari babak 5 besar. Sudah ada Firza yang akan membuktikan kalau jurus yang dia keluarkan tadi api adalah tidak bohong dan benar adanya. Silakan Firza.
Harus nyembelih kambing. Oh, kayak bikin jembatan ya. Harus nyembelih kambing. Berarti emang bohong loh. Penonton setia Lugas dimanapun Anda berada, sekarang kita akan melihat siapakah 4 orang yang akan tetap melaju ke babak 4 besar dan siapakah 1 orang yang akan cabut duluan. Nama yang saya panggil ini adalah yang tandanya lanjut ke babak berikutnya dan dipersilakan untuk kembali ke tempat tunggu. Enggak, gue nyenggol lu aja. Yang pertama, selamat melaju ke babak berikutnya. Beri tepuk tangan untuk Alwe. Boleh naik, Noval? Ada Enerfonse gak? Lagi event Lagi event Di PRJ Bajunya kuning. Ya. Mana? Parah. Dan nama yang saya sebut berikutnya tandanya lolos ke babak 4 besar. Beri tepuk tangan untuk nama yang saya sebutkan karena Anda lolos ke babak 4 besar adalah Firza. Oh, kalau Alwi tadi alhamdulillah bisa tampil lagi. Alhamdulillah bisa bohongin orang lagi. Bohong aja alhamdulillah dia. Untuk ketiga peserta yaitu Rizky Ambon, Irgi Argis serta Noval Tiadatara, Anda bertiga adalah penampil dengan posisi 3 terbawah. Siapapun nanti yang lolos, diharapkan posisi ini menjadi pengingat bagi kalian bahwasanya kalian episode ini nilai 3 terbawah. Jadi harus ingat penampilan ini dan juga ingat mati, ingat sakit, ingat semua hal-hal yang seperti itu. Penilaian dari Dewan Juri yaitu Awe, Wendy Cagur dan Mas siapa namanya? Hah? Andis dan Andis tidak bisa diganggu gugat. Untuk para penonton, tolong jangan marah-marah terus di kolom komen. Kalau udah kalah ya udah ya sabar. Ini gara-gara Torik nih, kemarin Torik nih ada Torik shoot dia. Nih gara-gara dia tuh semua orang marah. Oke. Nama yang saya sebutkan tandanya Anda harus cabut duluan di Lugas season keempat. Tapi sebelumnya season keempat, Lugas season kedua tidak masuk. sorry maksudnya Lugas season 2 4 besar tidak lolos. Nama yang saya sebutkan harus cabut duluan dan dia adalah, mohon maaf dan terima kasih untuk penampilan Noval Tiadatara. Terima kasih Noval. Tepuk tangan sekali lagi buat Noval. Juga buat Irgi, Rizky Ambon, Alwi Siap serta Firza Logika. Silakan boleh maju ke sini lagi. Dan juga buat Dewan Juri silakan boleh langsung ke depan kita untuk bersalam-salaman. Dan inilah dia 4 besar yang akan melaju ke babak berikutnya di Lugas season 2. Tepuk tangan untuk Firza Logika, untuk Irgi Argis, untuk Alwi Sihab, untuk Rizky Ambon,
untuk Awe, untuk Ajis, untuk Wendy, untuk Andes, dan untuk Noval Tiada Tara. Terima kasih Awe sudah menjadi dewan juri, dan juga terima kasih untuk penonton setia Lugas dimanapun Anda berada. Minggu depan kita akan ketemu di babak 4 besar dengan tema kuliner. Hai Ajis, sampai jumpa dah.